Hai guys, selamat datang lagi di YouTube channelku. Di video kali ini, seperti yang di minggu lalu sudah aku katakan ketika aku membahas Xiaomi 12S Ultra, kesannya kan produsen HP terutama sektor kameranya udah mulai mengejar kamera-kamera compact, kamera-kamera kecil dengan sensor yang semakin besar. Apalagi kemarin Xiaomi Sony Xperia menggunakan sensor 1 inch yang itu sama dengan kamera kecil yang aku punya ini, Sony ZV-1. Aku mau memberikan beberapa alasan kenapa kamera kecil, kamera compact, terutama Sony ZV-1 ini masih layak dibeli di 2022 dan tahun-tahun berikutnya. Kita akan membahas alasan pertama kenapa kita masih lebih baik mempertimbangkan membeli kamera beneran seperti ini. Karena di sini ada banyak tombol dan mode manualnya memudahkan kita untuk merekam video ataupun foto dengan gaya style yang lebih kreatif, terutama pengaturan manual ya. Karena kamera-kamera smartphone cenderung semuanya itu serba otomatis. Jadi kalau teman-teman masih suka bermain dengan manual atau mau meningkatkan skill menggunakan kamera secara manual, lebih baik masih menggunakan kamera seperti ini daripada menggunakan kamera smartphone. Oke, kita lanjut ke alasan berikutnya. Untuk Sony ZV-1 ini memiliki kualitas gambar terbaik di kelasnya. Jadi untuk kelas kamera-kamera dengan sensor 1 inch, aku rasa Sony ZV-1 ini yang memiliki kualitas gambar terbaik, terutama di videonya. Jadi untuk sektor video dia memiliki detail yang baik. Bisa teman-teman perhatikan perbandingan antara Sony ZV-1 ini dengan Canon EOS M6 Mark II yang aku miliki, perbandingan detailnya. Padahal Canon EOS M6 ini memiliki sensor yang lebih besar jika dibandingkan dengan Sony ZV-1. Tapi teman-teman bisa bandingkan di video ini bagaimana detail dari videonya. Ya bisa dilihat bagian pori-porinya juga ya. Sony ZV-1 terlihat jelas detail pori-pori di wajah seperti apa. Mungkin kalau para cewek-cewek lebih suka wajah yang halus, yang soft. Ya, di sini di Sony ZV-1 ada kok fitur untuk memperhalus wajah seperti di smartphone. Jadi nggak kalah juga dengan smartphone. Selain itu, Sony ZV-1 juga didukung oleh sensor yang mumpuni, modern dan cepat dibandingkan dengan sensor APS-C yang dimiliki Sony. Jadi ini sudah stuck sensor, tentu saja readout-nya lebih cepat. Jadi ketika merekam 4K dengan 100 bitrate 100 Mbps, panning, rolling shutter aman semua. Jadi gambarnya nggak jelo, nggak goyang-goyang seperti kamera APS-C dari Sony. Dan tentu saja Sony ZV-1 merupakan kamera pertama dari Sony yang memiliki flip vari angle screen seperti ini. Jadi layarnya bisa diputar-putar seperti ini guys ya. Nah, ini sangat nyaman untuk vlogging, memudahkan kita vlogging seperti ini. Jadi kita bisa melihat wajah kita sendiri di kamera, framingnya seperti apa, posisinya seperti apa bisa terlihat di layar kamera. Tapi kalau kita menggunakan smartphone, tentu saja ini kita akan kesulitan melakukan framing. Apalagi kalau kita suka vlogging dan suka merekam video sendiri, ini akan menyusahkan kita jika dibandingkan kita menggunakan kamera beneran seperti ini. Kemudian ada banyak fitur-fitur yang disematkan di Sony ZV-1 ini. Ada fitur product showcase, jadi ketika kita menampilkan produk di depan kamera seperti ini, nah ini kan masih blur. Tapi kalau di Sony ZV-1 dia akan langsung fokus ke produknya. Kalau di kamera biasa seperti ini kita mesti tutup wajah kita dulu, nah, baru kelihatan. Tapi kalau di Sony ZV-1 karena ada fitur product showcase, dia tidak perlu menutup wajah dulu supaya produk yang kita tampilkan bisa fokus di kamera. Dan ada banyak fitur-fitur lainnya seperti memperhalus wajah yang tadi aku bilang itu. Kemudian untuk para videografer ada Zebra, jadi memudahkan kita mengatur exposure dengan lebih presisi. Ada Gamma Display Assist, meskipun ya aku jarang pakai, tapi itu mungkin bagi sebagian orang itu bisa membantu. Dan selain itu mic internalnya juga sudah baik ini guys. Mikrofon internalnya lebih baik daripada kamera kebanyakan atau bahkan kamera smartphone. Karena memang mikrofon ini dirancang seperti kamera shotgun yang mengambil hanya bagian depan saja. Jadi ketika kita nge-vlog seperti ini,
mikrofon akan menangkap suara kita dengan jelas dan akan membuat suara di sekitar kita atau di belakang kita lebih redup, lebih tidak terdengar begitu ya. Dan juga untuk produk dari Sony sendiri memiliki banyak aksesoris-aksesoris pihak ketiga yang bisa kita beli. Jadi banyak dukungan dari pihak ketiga seperti Small Rig, dia menyediakan cage, aku juga punya itu. Kemudian ini tripod dari Ulanzi juga banyak aksesoris untuk kamera ini, Sony CV1. Dan juga ada brand-brand lainnya yang bisa dipakai untuk kamera Sony CV1 ini. Tapi tentu saja dibalik semua kelebihan dan kehebatannya dari kamera ini memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama tentu saja karena dia kamera yang bisa dibilang luar biasa untuk kelasnya, powerful. Dia memiliki 4K dengan bitrate yang cukup besar. Kemudian ada banyak fitur-fitur yang disematkan di dalamnya. Stack sensor juga, jadi baterainya untuk kamera ini boros. Kekurangannya seperti itu guys, baterainya boros, apalagi ngerekam 4K. Aku merasa kalau merekam 4K itu baru rekam sebentar rasanya udah ada peringatan mau habis baterainya. Rekam Full HD masih mendingan, tapi ya tetap lebih boros daripada kamera besar seperti ini. Ya solusinya kita tinggal beli baterai aja yang agak banyak supaya kalau kemana-mana kita ngevlog kita tidak kehabisan baterai dan lebih aman juga kan, daripada cuman dia 1-2 baterai. Rasanya 1-2 baterai itu masih kurang untuk kamera ini. Jadi aku sarankan mending bawa 5 atau 6 baterai buat teman-teman yang suka foto-foto maupun video menggunakan kamera kecil seperti ini. Kelemahan yang kedua adalah kualitas layarnya yang kurang baik. Jadi untuk di kondisi outdoor banyak cahaya seperti ini dia terlihat redup. Layarnya terlihat redup, tidak sedetail kompetitornya Canon G7X Mark III. Bisa dibilang ini salah satu layar yang paling biasa lah, paling buruk mungkin ya. Ketika kita pakai kacamata hitam juga kita tidak bisa melihat dengan jelas layar dari Sony CV1 ini. Ya mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan, kelebihan dan kekurangan dari kamera Sony CV1 ini. Dan untuk kamera compact yang lain, kompetitornya ada Canon G7X Mark II. Aku pernah bahas 2 tahun lalu kalau nggak salah. Bisa cek link di sebelah sini. Dan kalau ada teman-teman yang mau bertanya, mau meminta rekomendasi, silakan bisa tulis di kolom komentar atau menghubungi Instagram atau WhatsAppku. Dan aku rasa ya kalau untuk kamera sensor 1 inch kecil seperti ini, pilihannya cuma 2 sih kalau buat vlogging, antara Sony CV1 atau Canon G7X Mark III. Tergantung selera teman-teman seperti apa. Sama-sama ada plus minusnya di antara kedua kamera ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sampai ketemu di video selanjutnya dan God bless you.